Usaha tanpa modal, mungkinkah gitu ya? Memang itu pertanyaan yang kadang-kadang sulit untuk dicapai dengan nalar logika. Namun faktanya bahwa ketika kita memulai bisnis, orang pertama kali mengatakan modalnya apa gitu. Padahal kalau kita mau memulai, kalau kita mulai dari awal, ini teman-teman, sering sekali itu menjadi hambatan yang besar. Makanya saya sering katakan ketika memulai itu jangan dari awal. Memulai itu harus dari Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbangga saya Taufik Rahman bisa membersamai sahabat yang ada di studio dan yang ada di rumah dalam satu program Mireng Midang bareng Bang Hak. Sahabat yang istimewa, tema pada malam hari ini kita angkat satu tema usaha tanpa modal apa bisa. Kita undang saja motivator sekaligus tuan rumah dari Midang bareng Bang Hak. Iya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan akal dan pikiran kita hingga kita bisa memahami semua pelajaran yang kita coba untuk ketahui, dan semoga pemahaman-pemahaman ini membukakan tabir begitu banyak kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan yang kita hadapi, dan semoga kita juga bisa melihat begitu banyak hikmah kebaikan dari setiap kejadian-kejadian buruk yang kita alami, dan semoga kita bisa melaluinya menjadi kebaikan, tidak hanya kebaikan di dunia tapi hingga mencapai kebaikan di akhirat kelak. Nah, malam hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana memulai usaha meskipun tanpa modal. Mungkinkah itu bisa dilakukan? Faktanya bahwa perusahaan yang dibangun, jangankan lagi perusahaan startup, bahkan perusahaan-perusahaan kelas dunia, jika ketidakmampuan mengelola apa yang dia miliki, bahkan kemudian tidak mampu membaca peluang pasar, itu bisa hancur, bahkan bisa hilang dari peredaran usaha. Apalagi startup bisnis, kadang-kadang di 3 tahun pertama ketika ia tidak mampu mengelola manajemen dengan baik, tidak mampu mengelola aset dengan baik, juga sama, bisa kandas di dalam membangun bisnisnya. So, pada malam hari ini kita sama-sama untuk mengulas lebih dalam lagi. Sebetulnya apa-apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan membangun sebuah bisnis. Apakah cukup dengan modal finansial? Apakah cukup dengan keuletan? Apakah cukup dengan kegigihan? Atau ada hal-hal lain apa lagi yang dibutuhkan ketika kita akan membangun sebuah bisnis? Meskipun memang tidak ada modal, tapi kita berupaya hadir dalam membangun bisnis, bisa mencapai kebaikan-kebaikan dan bisa konsisten di dalam membangun bisnisnya. Jangan sampai bisnisnya kita jalan, kemudian kita tidak mampu berkembang lagi, akhirnya patah di dalam perkembangannya. So, pada malam hari ini kita sama-sama akan ulas lebih dalam tentang bagaimana membangun bisnis tanpa modal. Semoga bisa menjadi inspirasi, edukasi, dan solusi bagi kita semua. Gitu Mas Taufik. Oke, istimewa sekali Bang Hak. Ini Bang Hak ada pertanyaan nih Bang. Iya. Jadi kita kadang sering merencanakan ingin berusaha A sampai Z, tapi nggak mulai-mulai itu Bang. Nggak mulai-mulai. Nah, gimana caranya memulainya Bang? Sementara kita tidak punya modal begitu Bang. Silakan Bang. Baik, pertanyaannya memang itu ya, menggelitik. Usaha tanpa modal, mungkinkah gitu ya? Memang itu pertanyaan yang kadang-kadang sulit untuk dicapai dengan nalar logika. Namun faktanya bahwa ketika kita memulai bisnis, orang pertama kali mengatakan modalnya apa gitu. Padahal kalau kita mau memulai, kalau kita mulai dari awal, ini teman-teman, sering sekali itu menjadi hambatan yang besar. Makanya saya sering katakan ketika memulai itu jangan dari awal. Memulai itu harus dari tujuan yang jelas gitu.
Jadi kalau misalnya kita mau ke Jakarta, tujuannya harus jelas tuh. Mau kemana, alamatnya di mana, di kampung mana, RT berapa, RW berapa, sangat jelas tujuannya. Jadi mulai dari tujuan dulu, supaya pada saat kita mau melangkah, itu kita bisa lakukan. Mau lewat jalan ke Bogor bisa, mau lewat jalan ke Pantura bisa, lewat jalan tol bisa. Caranya bisa mana saja. Tapi yang pasti tujuannya sudah jelas dulu. Nah kadang-kadang kita membangun bisnis kan tujuannya terjadi transaksi jual beli. Setuju ya? Nah kalau begitu langsung saja transaksi jual belinya. Apakah kita mau jual mobil itu harus punya mobil dulu? Kan tidak tentu gitu. Ketika kita menemukan ada orang yang mau beli mobil, satu sisi ada juga orang yang mau jual mobil. Tinggal kita menempatkan pada posisi bagaimana saya mempertemukan antara pembeli dengan penjual. So kita nggak perlu harus punya modal beli mobil dulu gitu. Ini yang kita sebut namanya memanfaatkan ada kebutuhan banyak orang. Lalu apa yang kita mau lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Barulah akal kita, akal cerdas kita untuk menangkap peluang-peluang itu. Di dalam hukum neraca juga begitu Mas Taufik. Jadi di dalam neraca perusahaan ada hukum namanya harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ini neraca ya. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta itu apa? Aset. Apalagi? Cash, ya, uang gitu, gedung dan lain sebagainya yang masuk di dalam aset. Semua ini diperoleh dari mana? Dari utang. Bisa jadi kan mobilnya Mas Opik dari utang misalnya gitu ya. Atau kemudian ada dari modal, bisa jadi saya belinya cash bang, berarti utangnya nggak ada, pakainya modal. Itu hukum akuntansi begitu. Nah sekarang bagaimana kita membangun usaha ini yang akan menjadi aset kita tanpa utang. Tapi bagaimana modal kita tadi saya katakan, begitu saya ketemu ada peluang dan saya mampu membaca peluang itu dan saya melihat juga ada orang yang beli, maka ide saya menjadi modal bukan? Oke, cerita bahwa saya menemukan pembeli-pembeli yang bagus, saya cerita nih kepada pedagang-pedagang dan dia percaya kepada saya. Berarti trust, kepercayaan modal bukan? Modal juga. Artinya kita menempatkan bisnis itu jangan hanya sebatas modal secara finansial, tapi bagaimana menempatkan diri kita sebagai modal yang sesungguhnya. Itu Mas Taufik. Istimewa sekali Bang Hak. Jadi poinnya adalah kita harus memulai pada tujuannya. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Tetap di Mireng, Midang bareng Bang Hak. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah dan penonton yang ada di studio. Kita masih di program Mireng Midang bareng Bang Hak. Menjadi lebih baik. Di segmen kedua kali ini kita akan berikan kesempatan kepada audiens yang ada di sini untuk bertanya. Kami persilahkan, ada yang bertanya? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, nama saya Muhammad Imron dari Kota Cirebon. Mungkin ada sedikit yang mau saya tanyakan Bang. Kebetulan saya memang tinggal di perkampungan. Apakah bisa kalau saya jualan di kampung itu maju? Terima kasih, mungkin itu saja Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Bang. Baik. Hari ini kalau kita belajar tentang bisnis, Mas Taufik, banyak sekali memulai bisnisnya bahkan dari dalam kamar. Ya, dari dalam kamar. Artinya hari ini informasi sudah sangat flat. Dimanapun bisa berkomunikasi. Bahkan tidak jarang anak-anak muda itu transaksi bisnis belinya di negara luar. Gitu. Import, hanya beli sekedar boneka, hanya sekedar beli bantal, tapi itu import dari negara luar. Artinya jarak sudah bukan menjadi kendala hari ini. Jadi di dalam bisnis kuncinya Pak Imron itu seberapa banyak orang tahu dan apa yang kita lakukan. Tinggal mengkombinasikan di antara keduanya.
Kalau kemudian kita banyak orang yang tahu, melalui jalur apa nih pemberitahuannya? Bisa melalui marketplace, ya, bisa melalui jalur internet dan lain sebagainya, yang menjadikan produk kita bisa diketahui oleh banyak orang. Hari ini sosial media sudah begitu sangat familiar. Nah, kadang-kadang kita bersosial media hanya sekedar biasa-biasa saja, tidak menghasilkan apapun. Tapi bagaimana dengan bersosial media bisa menjadikan pendapatan untuk kita. Meskipun lokasinya berada di kampung, tentunya tidak menjadi kendala selama kita punya begitu banyak orang-orang yang tahu apa yang kita jual. Jadi hari ini banyak sekali kita punya kendala anggapannya ya, bahwa saya di kampung, kemudian tempat saya jauh dari kota sehingga bisnisnya tidak mungkin bisa maju. No, faktanya banyak sekali orang-orang yang justru bisnisnya dibangun dari perkampungan, tetapi justru bisa hebat dan luar biasa karena kekuatan media informasi sudah sangat begitu masif hari ini. Jadi jangan sampai kita punya alasan gara-gara tempat di kampung atau kemudian keterbatasan modal menjadikan kita tidak mau berkembang di dalam membangun bisnisnya. Hari ini kita harus kupas lebih dalam lagi nanti bahwa sesungguhnya bisa melalui marketplace dan gak perlu kita punya barangnya. Nih Pak Imron, hari ini banyak sekali marketplace yang besar itu dia tidak punya barang. Dia hanya menginformasikan begitu banyak pedagang, menginformasikan kepada begitu banyak pembeli. Dan dia hanya mempertemukan kedua belah pihak. Tetapi transaksinya miliaran dolar per hari. Bayangkan itu kan per hari. Mereka tidak punya barang. Dan mereka juga tidak tahu pembelinya ada di mana. Hari ini marketplace begitu sangat mendominasi. Jadi jangan menganggap karena kita posisi di kampung kemudian sulit untuk berkembang. Manfaatkan media informasi sehingga dengan cara-cara seperti itu bisnis kita bisa dikenal lebih banyak orang lagi. Itu. Istimewa sekali Bang Hak. Baik, kita berikan kesempatan untuk penanya kedua. Silakan, ada yang bertanya? Oke, silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kohar Bang Hak. Saya tinggal di kota Cirebon. Bang Hak, kalau saya mau jualan nih, kira-kira produk hari ini yang paling laku itu seperti apa Bang Hak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bang. Baik, memang itu ya ketika akan memulai bisnis pertanyaannya saya mau usaha apa? Saya mau dagang apa? Dan saya harus katakan Mas Kohar bahwa itu adalah kesalahan pertama untuk memulai bisnis. Karena itu muncul dari individu kita. Saya mau dagang apa ya? Kebingungan yang awal yang menjadikan kita bingung mau jualan apa. Harusnya kita tutup dulu apa yang kita mau lakukan, kita coba lihat di luar dulu apa yang lagi rame gitu. Oh, lagi butuh ini masyarakat. Oh, lagi butuh itu. Pertanyaannya baru, saya bisa apa terhadap memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi gitu. Jadi jangan dari dalam keluar, tapi upayakan dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam, kita menuntut ide. Nah, tadi kan saya katakan bahwa di dalam bisnis itu yang pertama kali kita harus lakukan ini, idenya. Kalau ide kita sudah miliki, kreativitas kita sudah punya, itu modal awal. Apa yang orang lain butuhkan, ide kita apa? Sehingga meskipun Bang saya punya banyak ide, tapi nggak punya modal, nggak masalah. Kalau Anda dipercaya, nih, kalau Anda dipercaya, ngomong sama pemodal, bisa utang jadinya kan gitu. Ini sebetulnya mempertemukan antara pemodal dengan pengusaha sangat mudah. Hari ini tidak ada informasi, bahkan pemerintah juga tidak memberikan ruang. Banyak sekali orang-orang yang punya ide, kreasi dan gagasan tidak ditampung. Harusnya pemerintah punya kesempatan untuk menampung itu. Sehingga banyak ide-ide kreativitas dari anak-anak muda tertampung dengan baik. Nah, semoga dalam kesempatan Mireng ini juga kita akan memberikan peluang nih. Kita akan kumpulkan anak-anak muda berkreativitas dengan sebaik-baiknya. Kita juga kumpulkan para pemodal. Karena hari ini Pak Kohar, banyak sekali pemodal bingung mau ngeluarin duitnya untuk apa. Satu sisi banyak para pengusaha-pengusaha, calon pengusaha, dia bingung cari modalnya dari mana. Kalau dikawinkan di antara dua itu, insya Allah kita bisa
memainkan peran bahwa antara pengusaha dengan pemodal terjadi kesepakatan selama keduanya dibangun dengan dasar kepercayaan, trust gitu. Jadi idenya muncul dulu, lihat peluangnya, lihat apa yang bisa kita lakukan, ide itu diuji coba, pada gilirannya kemudian kita tawarkan kepada para pemodal, itu dijamin mereka akan ada rasa ketertarikan. Jadi jangan sampai karena kita tidak punya modal lalu tidak punya kreativitas. Masalah utamanya itu. Sehingga harta yang paling besar sebetulnya ide, kreativitas. Kita itu dinilai dari kreativitas kita, karya kita. Itu modal yang harusnya kita bisa jaga. Dan hari ini kadang-kadang orang sudah tidak lagi mengandalkan kreativitas, tapi kemampuan finansialnya. Semoga pada kesempatan hari ini kita akan bisa lebih dalam lagi bagaimana dengan kreativitas kita bisa membangun bisnis dengan lebih baik. Gitu. Oke, istimewa sekali Bang Hak. Saudara-saudara dan sahabat Mireng yang ada di rumah dan yang ada di studio, jangan kemana-mana dulu, jangan geser dulu channel Anda. Kita akan kembali setelah jeda, tetap di Mireng Midang bareng Bang Hak. Kami ucapkan terima kasih masih setia bersama di program Mireng Midang bareng Bang Hak. Ini di segmen yang ketiga ini Bang, kita akan tetap berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, memperdalam terkait dengan tema yang ada. Silakan, ada yang tanya? Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bang Hak, nama saya Diding Kusmayadi, tinggal saya di Kota Cirebon. Begini Bang Hak, beberapa tahun kita sudah melakukan usaha. Namun ada saja kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana supaya usaha saya ini bisa survival atau bisa bersaing dengan kompetitor? Nah, ini mudah-mudahan Bang Hak bisa memberikan solusi. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, silakan, pertanyaannya Bang. Memang itu satu hal yang penting untuk kita ulas pada malam hari ini. Bagaimana bisa survive ketika kita membangun bisnis, jangan sampai 3 tahun kemudian tidak lagi bisa survive. Nah, sahabatku, bahwa membangun bisnis ini kadang-kadang kita hanya berkutat pada apa yang kita lakukan hari ini. Kita tidak punya rencana panjang. Padahal harusnya bisnis itu tantangannya adalah bagaimana tahun depan, bagaimana 2 tahun ke depan, bagaimana 3 tahun ke depan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah punya rancangan produknya untuk 10 tahun ke depan. Nah, kita sudah kalah langkah tuh. Kita hari ini mempertahankan bisnis hari ini saja masih sangat sulit. Apalagi untuk 1, 2, 10 tahun yang akan ke depan. Makanya supaya kita bisa survive, kita harus punya rancangan apa yang kita lakukan untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Jadi yang kita pikirkan tidak hanya sebatas apa yang kita lakukan hari ini. Makanya di dalam standar untuk kita mencapai tujuan, kita betul-betul harus punya acuan apa yang kita mau capai, punya target gitu. Target kita di 5 tahun ke depan itu mau menjadi seperti apa gitu. Nah, lalu pasti ada anak tangga dong, 4 tahun ke depan seperti apa, 3 tahun, 2 tahun, dan hari ini seperti apa, begitu. Anak tangga inilah yang harus kita lakukan cara-caranya, karena akan ketemu tantangan di sini, ya, ketemu hambatan di sini. Nah, kalau kita sudah membaca tantangan dan hadapan di masa depan, ini bertanda bahwa bisnis kita akan survive. Tidak hanya untuk saat ini, tapi 1, 2, 3, sampai 5 tahun ke depan bakal survive. Kenapa? Karena target di masa depan itu membaca juga peluang pasarnya sudah bergeser atau belum. Konsumen keinginannya masih sama atau tidak. Tren marketnya itu seperti apa. Dan itu harus kita bisa prediksi hari ini. Kalau kita sudah punya rencana hari ini, plan. Nah, rencana itu kita lakukan. Tentu kita temui itu. Apa-apa yang harus kita evaluasi. Kita sangat sedikit sekali mengevaluasi perjalanan. Kadang-kadang bisnis tanpa kita evaluasi. Bahkan
rugi labanya begitu dihitung rugi, lalu kita menyesal. Harusnya cek kenapa ini bisa rugi, biayanya kenapa besar gitu. Evaluasi penting. Baru kemudian setelah kita melakukan evaluasi, kita lakukan apa yang harusnya kita lakukan berikutnya nih. Lakukan perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan ini supaya pada tahun berikutnya kita menemukan masalah yang berbeda. Jadi masalah itu gak boleh sama nih. Di bulan pertama, di bulan kedua harus berbeda. Masalah boleh meningkat. Masalah meningkat itu artinya bahwa kita menuju kepada kebaikan yang lebih tinggi lagi. Jadi gak usah khawatir. Kita ingin survive, pastikan kita melihat masa depan yang lebih jelas. Dari situ kita menemui tantangan dan kendala, kita siap untuk memperbaikinya. Jadi jangan sampai kita menghindari tantangan dan kendalanya. Gitu. Oke, istimewa sekali Bang Hak. Ini di segmen yang ketiga ini kita akan closing statement, pemirsa. Kita persilahkan Bang Hak untuk closing statement. Baik, teman-teman, bahwa hari ini kita sudah begitu banyak menyimak tentang bagaimana memulai usaha meskipun kemudian tanpa modal finansial yang cukup. Karena pada prinsipnya modal yang paling penting adalah diri kita. Kekayaan yang paling absolut adalah diri kita. Kekuatan kreativitas kita, kekuatan ide kita, rasa kita untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Sehingga kita bisa dipercaya, kita punya relasi yang bagus, itu adalah modal yang akan bisa membangun bisnis kita bisa menjadi lebih besar. Tetapi tidak hanya individu, harusnya tampil di situ pemerintah mengakomodir supaya kemampuan setiap individu bisa dijamin pembuatan produknya punya pasar yang jelas. Hari ini banyak sekali kita sudah lelah gitu menyiapkan barangnya, tiba-tiba tren pasar berubah dan kita kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar itu. Makanya kalau teman-teman bisa cek, banyak sekali di negara-negara yang maju itu ada jaminan terhadap pendistribusian produk yang diproduksi oleh masyarakatnya. Itu harusnya menjadi acuan bagi kita, khususnya negara yang baru berkembang, supaya jangan sampai semua kreativitas anak bangsa ini kalah saing oleh pedagang-pedagang dari luar negeri. Hari ini justru sangat-sangat memilukan. Produksi dalam negeri dikalahkan oleh produk import. Ya, itu kan lucu ya. Kenapa demikian? Karena pemerintah tidak memberikan ruang ide kreativitas bagi anak-anak muda supaya bagaimana masuk di dalam segmen usaha. Untuk itu maka jangan sampai kemudian gara-gara karena itu lalu alasan kita karena kita tidak punya modal, kita tidak punya link untuk ke pasar, mengakibatkan kita tidak mau berjuang di dalam usaha. Prinsipnya selama kita masih punya trust, dipercaya oleh orang lain, berarti apapun yang kita bisa baca dari lingkungan, kita bisa ambil idenya apa, kreativitasnya apa yang kita bisa lakukan. Perkara kalau kita tidak punya finansial, kita ngomong tuh. Kalau kita dipercaya sama lingkungan, sama orang-orang yang memang akan bekerja sama dengan kita, maka kita punya peluang untuk masuk dalam bisnis yang lebih baik lagi. Jadi pastikan modal utamanya adalah diri kita. Kalau kita sudah bisa diterima, kita punya ide, kita punya gagasan, dan kita mampu untuk survive di dalam menjalankan bisnisnya, saya menjamin bisnis Anda tidak akan hanya tumbuh secara ke lompatan-lompatan kecil, tetapi ada leverage, ada daya ungkit yang lebih besar. Untuk itu pastikan, semoga pada kesempatan malam hari ini apa yang sudah kita bahas bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, edukasi dan solusi bagi setiap keadaan dalam kehidupan Anda. Itu Mas Taufik. Istimewa sekali Bang Hak. Baik pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, tiba di akhir acara, waktu juga yang akan memisahkan kita. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama. Sekian, mari kita tutup. Masih tetap di acara Mireng Midang bareng Bang Hak.